Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvina Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi, yaitu pertemuan 3. Ciri-ciri perkembangan teknologi. Gen 1. Pertama, energi yang diajarkan adalah energi otot. 2. Manusia dan binatang, tenaga utama. 3. Manusia berada pada era pertanian awal. 4. Mobilitas manusia dan informasi sangat lambat. 5. Pendapatan per kapita sangat rendah. 6. Homo homini lupus. 7. Proses komunikasi yang terjadi pada manusia yang hidup di gelombang ini adalah komunikasi interpersonal. Ciri-ciri gelombang kedua. Di mana gelombang ini manusia beralih dari energi otot ke batu bara, gas, dan minyak. 1. Tenaga otot menjadi tenaga mesin. 2. Menggunakan energi secara besar-besaran. 3. Tenaga mesin didukung oleh energi dan plankton. 4. Mobilitas manusia barang dan informasi lebih cepat. Gelombang ketiga. 1. Mobilitas informasi berjalan sangat cepat dan menyebabkan tingkat spesifikasi yang sangat tinggi. 2. Mobilitas manusia dan barang sangat meningkat. 3. Produktivitas pangan semakin meningkat dengan menggunakan bioteknologi. 4. Industri mekanik berubah menjadi industri program. 5. Ditemukannya teknologi informasi dan data prosesnya. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Manfaat era digital positif. 1. Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah mengaksesnya. 2. Tumbuh inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi digital dan memudahkan proses pekerjaan. Dampak negatif. Yang pertama, rasa sosialnya berkurang. 2. Mempengaruhi mental. 3. Kecanduan, contohnya main game. 4. Menyebabkan gangguan penglihatan. 5. Pencernaan terganggu. Kiat-kiat menghindari kecanduan. Yang pertama, membuat jadwal. 2. Lakukan rutinitas. 3. Mencoba untuk memberikan tugas pada diri sendiri. 4. Mencoba mengunjungi tempat-tempat menarik. Society, baiklah saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan. Yang pertama, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. 2. Lingkungan adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk substansi di dalamnya berupa tanah, air, suhu, cahaya, angin, waktu, dan gravitasi berorganisme, tumbuh, dan hewan. 3. Sedangkan lingkungan sekitar adalah keadaan, kondisi, kekuatan yang ada di sekeliling kita dan dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku kita atau organisme. Pengertian teknologi. Yang pertama, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 2. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. 3. Teknologi sebagai sains terapan, khususnya para ilmuwan dan insinyur. Dalam penggunaan ini, pengertian teknologi mengacu pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Pengertian masyarakat. Yang pertama, masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang berbentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 2. Masyarakat dalam lingkungan sekitar pada umumnya merupakan keadaan sekitar tempat tinggal. 3. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik gelombang mampu ataupun golongan tak mampu yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma, serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Hubungan saling temas, materi bidang sains, proses, teknologi, manfaat, kerugian, sains, masyarakat, lingkungan, manfaat atau kerugian. Pengertian saling temas.
Sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat biasa disingkat pendekatan saling temas. 2. Pendekatan saling temas dalam bahasa Inggris disebut Science, Environment, Technology, and Society atau singkatan SETS, merupakan suatu pendekatan yang melibatkan unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 3. Keempat elemen pada pendekatan ini saling berinteraksi dalam membahas suatu konsep. 4. Gangguan pendekatan saling temas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif dengan memperhatikan keempat unsur saling temas sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang dimiliki. 5. Sebagai konsekuensi diharap agar pengetahuan yang dipahaminya secara mendalam itu akan memungkinkan mereka memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan. 6. 7. Saling temas ditunjukkan untuk membentuk pengetahuan sains, perkembangannya, dan bagaimana perkembangan sains dapat mempengaruhi lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara timbal balik. Tujuan saling temas. 1. SETS diselenggarakan dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang ada pada lingkungan masyarakat yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya teknologi. 2. Kurikulum yang berbasis masyarakat berguna bagi mahasiswa untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal serta bermanfaat dalam penerapan atau pengaplikasian teknologi. 3. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan mudah dan adat istiadat setempat dan berusaha mengupdate kehidupan sesuai perkembangan. Pembelajaran saling temas dalam menyelidiki menurut Pedersen memiliki dua visi dan tujuan, yaitu 1. Saling temas melibatkan mahasiswa dalam pengalaman dan isu-isu masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka. 2. Saling temas memperdayakan mahasiswa dengan berbagai keterampilan sehingga mereka menjadi warna negara yang bertanggung jawab dan lebih aktif merespon isu atau masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hubungan yang tepat antara saling temas dalam pembahasannya adalah keterkaitan antara topik dengan kehidupan sehari-hari. Keunggulan saling temas. Yang pertama, selalu menghubungkan proses belajar mengajar dengan kejadian nyata yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bersifat kontekstual dan komprehensif. 2. Melalui pendekatan saling temas ini diharapkan mahasiswa dapat memandang sesuatu secara terintegratif, yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam saling temas. 3. Diharapkan dapat membantu mahasiswa menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari agar pembelajaran yang dilakukan di dunia kampus dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Baiklah, sekian, terima kasih.